Selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya Elias Haryanto Diana. Hari ini Kamis, belum jam 4 pagi. Saya berada di warung Mas siapa Mas namanya? Agus Agus? Agus Maulana. Agus siapa? Agus Maulana. Maulana. Anda jual pecel sudah lama Mas? 1 tahun. Sebelum jual pecel jual apa? Lalapan. Di mana? Ada di Glogorcari, ada di Pemogan, ada di Irawadi, ada di Sudirman, ada di Nusa Dua. Artinya Anda pengusaha kuliner di Denpasar, di Bali gitu? Ya, Sejak kapan masuk Bali Mas? saya masuk Bali 2002. 2002. Ya, 26 berarti sudah 24 tahun. itu. Betul? Ya. Iya benar, 24 tahun. Ngidang bahasa Bali. Apa itu? Ngidang bahasa Bali sing. Bede-bede. Jero becik-becik kan? Nawang. Becik-becik gen. Astungkara bede-bede. Jadi guys ya beginilah. Anda dari mana? Malang, Malang di mana? Jawa Timur. Ya, Malang di kota di daerah mana maksudnya? Oh, saya pesisir, Pak. Pesisir pantai, Pesisir pantai. pasir putih. Bukan ya? Sendang Biru, Balik Kambang. Guys, ada orang pesisir pantai merantau ke Bali dan menjadi seorang kuliner pengusaha makanan yang jadi begini guys. Kemarin saya beli pecel, nasi pecel 15.000 isi ayam bungkus. Wih, besar sekali porsi guys. Udah gitu tadi pagi setelah pukul samsa saya lapar. Teringat sama abang ini kesini. Saya bilang, Mas, nasi sampean kemarin kok banyak sekali. Boleh nggak dikurangin? Boleh nggak beli 10.000? Boleh katanya. Saya makan di sini. 10.000 juga guys. Gila. Kenapa Anda memberi porsi besar, Mas? Ya, untuk gimana ya? Ya biar pelanggan itu puas. Terus orang mau berbagi. Ibaratkan ini kan mungkin begitu berat. Orang berbagi kan nggak harus gimana? Nggak harus melihat dari sisi agama apa, orang apa. Semua itu kan Tuhan punya. Kayak begitu. Jadi intinya orang itu puas, saya juga seneng. Itu aja. Apakah Anda tidak rugi dengan porsi sebesar itu? Kalau saya rugi mungkin nggak sampai 1 tahun. Itu aja. Simple. Betul guys. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang punya prinsip yang bagus. Anda jual makanan pertama kali di mana? Di jalan apa? Setelah menyebutkan sekian banyak tadi. Pertama kali datang ke Bali jual makanan di jalan apa? Di Glogorcari. Porsinya juga sama seperti sekarang ini. Oh, kalau di Glogorcari itu lalapan. Oke, lalapan bisa nggak memberikan nasi sebanyak mungkin kepada orang dengan satu yang lalapan yang dia beli gitu? Memang begitu. Memang begitu. Emang begitu. Jadi itu trik Anda untuk mengikat konsumen. Ya atau ya? Ya mungkin kan, ya konsumen tuh puas. Kalau memang dia udah langganan, dia tahu kan pasti mas nasinya jangan kayak kemarin, kebanyakan. Jadi tak kurangin. Lambat laun kan kita paham. Oh, pelanggan ini si A nggak mau banyak, standar. Oh, pelanggan ini orang-orang kayak kuli bangunan apa butuh puas, butuh makan puas. Ya tak kasih sepuasnya dia. Walaupun hanya dengan 10.000. Walaupun dengan 10.000. Saya bilang kalau segini saya minta bumbu banjir tak kasih. Selama standar kertas minyak itu masih muat,
Kalau saya nggak bisa bungkus, tak suruh bungkus asal masnya bisa bungkus. Ya ditumplain gitu, Iya, 10.000 10.000 sesuai dengan permintaan sesuai tukang bangunan yang lapar. Ya itu kan disebut Portugal, nasi pecel Portugal. Porsi tukang gali. Tapi kan bukan Spanyol saya, Portugal porsi Tukang tukang gali. gali. Kalau Spanyol, separuh nyolong. Mas, Anda ini apa nih, Mas? Muslim, Nasrani, Muslim. Alhamdulillah Muslim. Warga daripada Gus Dur. Ya, saya santrinya Gus Dur, Kebu Ireng apa? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Anda santrinya bukan mantan presiden Republik Indonesia keberapa Gus Dur? Berapa? 5. Anda santri tak? Semua orang NU bilangnya begitu kepada pimpinan. Tapi tidak semua orang NU adalah banser ya? Ya enggak lah Mas. Anda banser tidak? Tidak, bapak saya dulu Bapakmu banser. Banser. Kenapa anaknya nggak ikut banser? Iya, kalau nggak bisa tekun menghadiri acara, ada kegiatan apa, daripada nanggung-nanggung, mending nggak sekalian. Tapi Anda ban juga kan? Ban apa? Ban serep. Maksudnya? Kalau ada katakan dibutuhkan oleh banser, Anda juga ikut pada saat dibutuhkan. Kalau demi negara saya ikut, demi agama dan negara saya ikut. Mas, namamu siapa tadi? Agus Maulana. Agus Maulana. Maafkan saya bertanya-tanya, boleh? Boleh. Anda bisa ngafal berapa juz? Kalau soal Al-Quran saya nggak hafal, Tapi tapi saya bisa baca. sampai 30 juz bisa semuanya? Bisa semua saya baca, tapi nggak hafal. Ya, hafal itu sebuah karunia ya. Cuma membaca 30 juz dan mengerti arti per baitnya, Anda paham? Salah satunya aja. Nggak semuanya saya paham. Betul, berapa juz yang Anda paham? Atau gini, ayat mana menjadi favorit Anda untuk bekal hidup Anda kemanapun Anda bawa merantau? Ya kayak surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Boleh disebutkan, dibacakan kalau Anda mau? Loh, kan saya bilang saya nggak hafal. Oh, ngelesnya pinter guys. Tapi makna dari surat Al-Waqi'ah itu untuk Apa? rezeki. Apa bunyinya? Ya kayak itu, waqatil waqi'ah. Artinya? Ya itu yang saya nggak hafal. Oh. Kan saya udah bilang dari tadi nggak hafal. Kalau suruh saya baca bisa. Orang hafal itu resikonya berat. Kalau dia tidak bisa mempertahankan, ya kasihan dong, dosa. Karena kita udah hafal habis itu hilang, nggak bisa mempertahankan dong. Percuma kita bangun, percuma kita belajar. Tapi apakah dosa? Ya dosa dong, Dosa? dosa lah. Emang ada dalil ayatnya di mana? Wah itu kalau soal dalil saya nggak ngerti, karena saya nggak paham tentang dalil. Didengar telinga nggak enak aja udah. Bunyinya seperti apa? Bunyinya apa? Bunyi, kalau kamu sudah menghafal ayat-ayatku tapi kamu tidak mempertahankan, akhirnya kamu lupa, kamu mewarisin neraka, itu kan berarti dosa. Ada bunyinya seperti apa? Nggak harus neraka. Ya apa? Ya orang masa orang salah, nggak itu semua dihukum dengan neraka. Tuhan itu kan maha pemaaf. Jadi ini iseng-iseng guys. Saya dalam tanda kutip saya disuruh oleh Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus. Elias, kamu makan di sana, kamu ngobrol dengan yang punya warung pecel ini, ternyata orang sukses guys. Sukses dalam menjual, sukses dalam membagi berkat kepada orang yang beli. Karena prinsipnya dia bersedekah adalah memberikan makan yang kenyang bagi
konsumennya. Itu mungkin bagi saya dalam saya merampungkan bahwa jualannya adalah ibadahnya. Betul Anda beribadah dengan menjual? Betul. Itu tujuan saya. Tujuannya beribadah dengan memberi makan kenyang kepada orang. Kepada pelanggan. Sorry Mas, saya tanya ekstrim boleh? Boleh. Ada nggak orang yang butuh sekali, sudah gitu dia tidak bayar di warung Anda? Banyak. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Besok Makan, pergi, QRIS, barkotan palsu, nggak apa-apa, silahkan. Saya juga nggak bakalan bangkrut masalah nggak dibayar orang. Saya juga nggak bakalan kaya dengan hanya beberapa segelintir orang yang nggak bayar. Nggak bakalan bangkrut saya, nggak bakalan kaya dengan orang yang biarin. besok dia datang lagi, Anda kasih makan tetap, layanin dia. Layanin. Walaupun Anda sudah tahu itu si Sontoloyo itu tidak bayar kemarin. Iya. Saya diem, dia ingat apa enggak? Artinya pelajaran bagi kita yang mendengarkan tausiah Anda ini apa? Ya tergantung orangnya bisa nerima apa enggak. Kenapa saya pakai kata tausiah? Ini salah satu ngobrol ngarol ngidul yang bermakna tausiah. Hai para rohaniawan, dengarkan teman baruku. Saya baru kali kedua belanja di warungnya dia. Saya masak nasi berapa kilo? Kalian kan nggak tahu itu tremosnya berapa itu. 2. Ini ada. Itu balik lagi berapa? Udah 3. balik berapa kali dia? Saya tiap hari masak nasi 45 kilo. Satu malam. Iya, sekali jualan 45 Di sini? kilo. Di sini. Belum di tempat lain. Belum. 45 kilo kali satu bungkus kira-kira berapa on? Satu bungkus Maksudnya. Dalam 5 kilo itu jadi 37 porsi. 5 kilo jadi berapa porsi? 37 porsi. 5 kilo 37 porsi. 5 kilo? Iya. 37 porsi. Ini berapa kilo satu hari? 45 kilo ya? 45 kilo. 5 kilo 70 berapa ya? 37 porsi. 37 porsi dari 5 kilo. Kalau beliau memasak 45 kilo, berapa porsi kah? Silakan ngitung sendiri, aku stroke sudah tidak kuat. Jadi terima kasih Pak. Anda boleh, kalau ada yang tertarik mau datang ke tempat Anda untuk belanja, boleh kasih nomor handphone Anda supaya dia datang sini. Boleh. Berapa nomor handphone Anda? 081 367 001 002. Yang satunya lagi 081 338 001 002. Inilah orang yang jujur, menyerahkan semua kepada Tuhan pencipta alam semesta. Yang diberkahi, monggo ambil hikmatnya. Mana buah saya, coba tanya. Mau makan berapa kali saya melarang? Anak buah saya, pegawai saya, mau makan apa silakan, terserah. Mau sehari makan 7 kali, monggo. Apa yang saya jual dia makan, silakan. Itu anak buah saya ada. Mas, Ini. boleh tahu umur sampean piro? Kelahiran 83, sekarang berapa, Gus? Tuh, tanyain dia. Kalau saya belanja itu saya bilang. Bosmu umur piro, Mas? Umur berapa? 83. 2026 dikurangi 83 berapa? 43. 43 Agustus besok. Ada 10.000 Om. Ada. Sampean apanya? Karyawannya kah? Keponakan. Sudah ngomong. Udah dijawab duluan. Sudah. Makasih, Gus. Hitungan alam, hitungan pakai mesin, saya kurang yakin. Tapi hitungan yang di atas lebih yakin, itu aja.
Ini larinya kemana sih? Larinya. Kalau dihitung tentang materi, nggak ada bandingnya dengan apa yang dengan ketulusan dalam keikhlasan untuk berbagi sesama. Karena dia sudah bangun, arti kok sampean mulai lah gitu, aku mau jualan. Oke, sampai jumpa guys. Kita akan jumpa di pertemuan ketiga, nggak tahu kapan. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Jangan melihat siapa yang bicara, lihatlah apa yang dibicarakan. Walaupun itu anak kecil, kalau memang itu bagus kita ikuti. Tapi walaupun orang tua kalau omongannya nggak bagus, jangan diikuti. Dah. Makasih atas percakapannya pagi ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Elias Haryanta, Udiana 0815 5800 1209. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.